طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Ala hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wal musannif Athiyatul Hani al-Habib Ali bin Hasan al-Attas al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal hurufi iku setengah saking iku tetap setengah saking pira-pira huruf. Wa minal hurufi iku tetap setengah saking pira-pira huruf Al-Qur'an niyati kang bangsa Qur'an. Al-Qur'an niyati kang bangsa Qur'an allati kang taqulu kang ngucap sapa sira. Taqulu kang ngucap sapa sira ha ing allati. Ha ing allati inda muwajahati zulmati ing dalem sandinge ngadepi peteng. Inda muwajahati zulmati ing dalem sandinge ngadepi peteng likifayati zolamati liru inda muwajahati zolamati ing dalem sandinge ngadepi pira-pira wong kang ngani ngoyo. Inda muwajahati dzolamati ing dalem sandinge ngadepi pira-pira wong kang ngani ngoyo. Likifayati syuruhim krana nyukupi pira-pira kaelekane dzolama. Likifayati syururihim krana nyukupi pira-pira kaelekane dzolama. Kaf ha ya ain sad utawi ayat kaf ha ya ain sad hamim ain sin qaf utawi lan ayat hamim ain sin qaf. Takidu mbundeli sapa sira alal ula ing atase lafaz kang pertama asobi al yumna ing pira-pira driji tangan-tangan asobi al yumna ing pira-pira driji tangan-tangan al khamsah kang 5 wa fisaniyatilan ing dalem lafat kang kaping pindho yaitu hamim ain sin qaf asabi asyimali ing pira-pira drijine tangan kiwe. Asabi asyimali ing pira-pira drijine tangan kiwe. Wa minal ayati iku tetep setengah saing pira-pira ayat al muhassilati kang ngasilaken lidzalika maring mengkono-mengkono kifayati syururihim. Lidzalika maring mengkono-mengkono kifayati syururihim aidon hale padha kaya kaf ha ya ain sad hamim ain sin qaf aidon hale padha kaya kaf ha ya ain sad hamim ain sin qaf wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin utawi ayat wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa qul lan ngucap sapa sira Rabbi ho pangeran ingsun a'udzu nyuwun bawreksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan min hamazati syayatin saking pira-pira waswase setan wa a'udzu lan nyuwun bawreksa sapa ingsun bika kelan panjenengan Rabbi ho pangeran ingsun min ayahduru ya asalnya min ayahduru saking yen to teka sapa syayatin atau hamazati syayatin ayahduru saking yen to teka sapa syayatin atau hamazati syayatin ni ing ingsun wal yakun lan beci ana min adkarika iku tetep saking pira-pira zikir sira al multazamati kang den tetepaken maksudnya kang den jadikan rutinitas yang didawamkan yang dijadikan rutinitas setiap hari ya arhamar rahimin
Apa wirid ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimina. Apa zikir ya arhamar rahimina, ya arhamar rahimina. Luweh paring nikmate pira-pira zat kang paring nikmat. Fa inna ba'da masyayikhina, fa inna ba'da masyayikhina, krana sak temene sebagiane pira-pira guru kita. Fa inna ba'da masyayikhina, krana sak temene pira-pira guru kita, kana iku ana sapa ba'du masyayikh, kana iku ana sapa ba'du masyayikh, la yafturu iku ora kendho sapa ba'du masyayikh, la yafturu iku ora kendho sapa ba'du masyayikh, ani zikri saking zikir bihadza zikri kelawan ikilah zikir. Kadzalika iku kaya mengkono-mengkono azkar al multazamah, kadzalika iku kaya mengkono-mengkono azkar al multazamah, ya hayyu ya qayyum, utawi zikir ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ho zat kang maha hidup, ho zat kang maha urip. Ya qayyumu ho zat kang akeh jumenengine, ho zat kang akeh jumenengine. Artinya ya qayyum atau zat kang akeh jumenengine artinya adalah zat yang selalu melakukan apa-apa itu sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain, tidak membutuhkan bantuan siapapun. Fa innahu mongko sak temene ya hayyu ya qayyum, fa innahu mongko sak temene ya hayyu ya qayyum, ismullahi iku asmane Allah al-a'dzam kang agung, alama ing atase pendapat, alama ing atase pendapat koto akang mesti akan bihi kelawan ma al imamu sapa imam Muhyiddini, rupane Imam Muhyiddin An-Nawawi, rupane Imam Nawawi rahimahullah. Wa kana lan ana sinten nabi, wa kana lan ana Rasulullah sapa utusane Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yauma badrin ing dalem dinane perang Badar, yauma badrin ing dalem dinane perang Badar, yaqulu iku ngendika sinten Rasulullah, yaqulu iku ngendika sinten Rasulullah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghits, ing dawuh ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghits. Ya hayyu hodat kang maha hidup, ya qayyum hodat kang aken jumenengakene, bi rahmatika kelawan rahmate panjenengan, bi rahmatika kelawan rahmate panjenengan, astaghitsu njaluk pertolongan sapa ingsun, astaghitsu nyuwun pertolongan sapa ingsun, astaghitsu nyuwun pertolongan sapa ingsun. Wa minal huruf al-Qur'aniyah ya. Jadi beliau itu al-mu'allif dari kitab ini yaitu Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu menyarankan semuanya secara lengkap kepada kita. Menyarankan mulai yang pertama ya, mulai yang pertama ketika mempelajari kitab fikih, beliau merekomendasikan kitab-kitab yang mestinya dipelajari oleh orang yang pertama kali belajar fikih. Itu kitab apa saja? Kemudian ketika orang itu baru memulai ilmu nahwu, kitab ini yang harus dipelajari. Semuanya beliau rekomendasikan, semuanya beliau tuntun ya. Beliau nuntun kepada semuanya ya, kepada kita semua untuk mempelajari ilmu itu tahap-tahapan ya. Ada tahap yang paling rendah, kemudian tahap menengah, kemudian tahap yang paling tinggi. Semuanya beliau ajarkan, termasuk yang beliau ajarkan kepada kita, yang beliau tuntunkan kepada kita, beliau tunjukkan kepada kita itu adalah masalah aurat ya, berkenai dengan wirid-wiridan. Kenapa? Karena yang menjadi pondasi ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama zaman dulu, mengapa para ulama-ulama itu menjadi orang yang memiliki kedekatan spiritual dengan Gusti Allah yang begitu dekat? Karena pondasinya 4, pondasinya ada 3. Yang pertama adalah ilmu, kasratul ilmi, ilmu akeh. Kemudian yang kedua adalah akhlak ya, akhlaknya bagus. Kemudian yang ketiga adalah kasratul aurat. Ini kalau kita pengen mengikuti mereka semua, pengen mereka mengikuti ulama-ulama itu, ya kita harus mengikuti langkah-langkahnya, mengikuti apa yang sudah menjadi pondasi bagi mereka, yaitu 3 hal itu. Yang pertama adalah kasratul ilmi, akehe ilmu. 3 hal ini nggak bisa dipisahkan. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah kasratul ilmi. Ilmu itu menjadi penopang, menjadi pondasi bagi semuanya. Menjadi pondasi bagi semuanya. Sebabnya apa? Sebab setiap yang dilakukan oleh umat manusia, setiap langkah yang dilakukan oleh manusia itu sudah pasti ada hisabnya, ada perhitungan amalnya. Bagaimana caranya tahu kalau orang itu setiap langkahnya itu baik atau buruk?
setiap langkahnya itu halal atau haram. Itu yang menuntun semua itu adalah al-ilmu ya. Itu pasti adalah al-ilmu. Sehingga ketika orang itu benar-benar mempunyai ilmu ya, dia bernafas saja ya, dia benar-benar memperhitungkan ya, benar-benar memperhitungkan nafas yang saya keluarkan ini halal apa enggak, nafas yang saya keluarkan ini halal atau tidak, haram atau tidak, baik atau tidak. Sebab setiap nafas yang dikeluarkan oleh manusia itu juga ada catatan amalnya. Orang yang bernafas ya, orang yang setiap hembusan nafasnya ia gunakan untuk sholat, itu juga ada catatan amalnya. Setiap hembusan nafasnya digunakan untuk mencuri misalkan, juga ada catatan amalnya. Itulah mengapa ya, yang menjadi pondasi utama ya, yang menjadi pondasi utama bagi setiap ulama, siapa saja ya, ulama siapa saja, pasti adalah al-ilmu ya. Makanya kalau dalam biografi siapapun ya, biografinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau biografinya Imam Nawawi, itu biografi pertama, langkah pertama yang dilakukan ya, yang dilakukan oleh orang tua mereka kepada mereka itu apa? Memasukkan mereka ke madrasah, ke madrasatul Quran. Dikon apa? Dikon mempelajari Quran terlebih dahulu. Makanya mereka itu ya, ulama-ulama kayak Imam Ghazali, kemudian Muhyiddin An-Nawawi dan yang lainnya, itu hafal Quran di usia yang masih muda. Ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun. Baru kemudian setelah itu ya, setelah menghafal Quran itu kemudian mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kequranan. Apa saja ilmu yang berkaitan dengan kequranan? Ya banyak ya. Ilmu fikih ada, ilmu balaghah ada, ilmu nahwu ada, ilmu sharaf juga ada. Semuanya ada. Pokoknya semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kequranan, baik ilmu intinya ya atau ilmu wasailnya, ilmu perantaranya, ilmu jembatannya, semuanya dipelajari semuanya oleh ulama-ulama zaman dulu itu. Sehingga ketika setelah mereka selesai dengan ilmu itu ya, setelah mereka selesai dengan ilmu itu, baru ya melangkah yang kedua yaitu akhlak ya. Akhlak itu yang biasa disebut dengan ilmu tasawuf ya, karena dalam ilmu tasawuf itu diterangkan secara detail ya, bagaimana cara seorang itu muasyarah, bagaimana cara seseorang itu serawungan itu artinya bergaul dengan sesama manusia, bagaimana cara jaga atine seseorang ya bersama manusia dan jaga atine seseorang bersama dengan Gusti Allah. Itu betul-betul diterangkan secara detail ya. Nah, itu dua hal itu nggak bisa dipisahkan. Orang belajar ilmu fikih misalkan ya, orang belajar ilmu fikih tanpa ilmu tasawuf ya, itu ibadahnya kurang sempurna ya. Kenapa dikatakan kurang sempurna ya? Kenapa? Karena dalam ilmu fikih itu yang diterangkan dalam ilmu fikih itu halal haram, kemudian sah atau tidaknya sholat. Khusyuk dalam fikih termasuk syarat saya sholat? Enggak. Termasuk rukun saya sholat? Tidak. Sehingga kalau orang itu hanya berpatokan sholat itu sing penting sah ya, enggak mempedulikan atine itu khusyuk atau tidak, sholatnya dianggap kurang sempurna. Sehingga kekurangan itulah nanti yang akan ditutup dengan ilmu akhlak atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Makanya ilmu tasawuf itu at-tasawuf wal fikih itu tidak bisa dipisahkan, keduanya itu nggak bisa. Nah, sebagian orang itu makanya termasuk bagian dari jahil itu ketika ada orang yang ngomong begini ya, nganggo apa sih belajar fikih? Nggak usahlah belajar fikih itu, atau belajarnya aja fikih baik, belajarnya jangan fikih saja, belajar tasawuf juga. Ucapan itu benar ya, cuma biasanya yang ngomong seperti itu biasanya adalah orang yang fikihnya belum matang, kemudian dia coba meniti ilmu ketasawufan. Dia nganggap fikih itu hanyalah ilmu zahir, ilmu jaba, ilmu apa ya istilahnya? Kalau dalam buah itu ilmu kulit ya, ilmu kulit. Sehingga ilmu kulit itu jarene itu ilmu dalam buah itu yang terpenting itu adalah isinya. Kulit itu enggak penting. Ibaratnya adalah ketika ilmu fikih itu diibaratkan sebagai kulit, berarti kulit ilmu fikih itu enggak begitu dipentingkan. Iku jare ucapannya wong jahil itu begitu.
Dia lupa kalau ilmu fikih itu diibaratkan seperti halnya kulit dan yang lainnya ya, kayak ilmu tasawuf, kedekatan spiritualitas dengan Gusti Allah itu adalah bagian isinya, maka antara isi dan kulit itu nggak bisa dipisahkan. Karena sekali saja kulit itu dikesampingkan, yang ada hanyalah isinya, mesti isinya itu busuk. Contoh ibarat dalam buah ya, dalam buah nenggone kelapa itu ada yang namanya kulit, ada yang namanya dagingnya kelapa itu ya. Dagingnya kelapa itu kenapa kok bagian dalamnya kelapa bisa awet sampai berhari-hari? Kenapa? Ya karena ada kulitnya. Coba aja dipisah, kulitnya dipisah ya. Setelah kalau kalian beli kelapa ya, kalau beli degan itu kan dipisah ya, dipisah apa itu, dagingnya disendirikan, airnya juga disendirikan. Coba sendirikan isinya itu tanpa ada kulitnya, busuk apa enggak? Busuk. Hanya 1 hari saja itu sudah busuk. Airnya dalam 1 hari juga sudah busuk, dagingnya juga busuk. Nah itulah perumpamaannya antara ilmu fikih wa ilmu akhlak itu seperti itu. Tidak boleh hanya diambil salah satunya saja, itu tidak diperbolehkan. Wala taghtarra, kalian ya, kita semua jangan sampai ketipu ya, jangan sampai ketipu dengan ucapan-ucapan seperti itu. Seperti ucapan sing penting iku akhlak ya. Sing penting iku akhlak ya. Orang sebanyak apapun ilmunya kalau nggak punya akhlak maka tidak akan bermanfaat ilmunya. Iblis itu pinter, tapi karena nggak punya akhlak akhirnya dia diusir dari Gusti Allah ya. Ya memang betul orang yang sebanyak ilmunya tapi dia tidak mempraktekkan akhlak dalam kesehariannya, dia tidak akan memberikan ilmunya, itu tidak memberikan kemanfaatan sedikit pun ya. Akan tetapi yang namanya orang itu tentu ada tahapannya ya, ada tahapannya. Kita itu masih tahapan awal-awal, masih tahapan belajar fikih, belajar Fathul Qorib, belajar Fathul Mu'in. Sehingga kalau orang itu sedang meniti pondasi yang pertama, ya jangan digoda untuk langsung ke tingkatan yang lebih tinggi. Kalau orang itu sedang meniti tingkatan yang pertama kemudian digoda untuk niti tingkatan yang lebih tinggi, nanti nggak hasil kedua-duanya. Godaan apa itu, tingkatan yang pertama gagal, tingkatan yang lebih tingginya apalagi. Itu salah satu dari bagian dari perkara bener ya, ucapannya bener tapi yang dikehendak kalimatu haqqin urida bihal batil ya. Ucapannya bener tapi yang dikehendaki adalah kesalahan ya. Biasanya wong sing ngomong kaya ngono iku ya, orang-orang yang berbicara seperti itu justru orang-orang yang pengen menutupi kebodohannya dengan akhlaknya. Dia merasa kebodohannya ya, kesedikitan ilmu yang ia miliki akan tertutupi dengan akhlak baiknya. Padahal ya tadi ya, antara al-fiqhu atau al-fiqhu wal ilmul akhlak atau ilmu tasawuf, keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kasratul aurat, akeh wiridane. Makanya beliau ini ya, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, setelah menjelaskan kitab-kitab apa saja yang mesti dipelajari oleh seseorang, maka kemudian tahapan yang ketiganya adalah beliau nganjurakan nuntun kepada kita untuk membaca wirid-wirid ini ya. Untuk membaca wirid-wirid ini. Wirid-wirid ini maksur itu artinya ada riwayatnya dari Kanjeng Nabi. Banyak khosoisnya, banyak khasiat-khasiatnya. Termasuk ini yang baru kita baca, termasuk di antara wirid ya. Di antara wirid ada awailus suar ya. Permulaan-permulaannya suar yang ketika dibaca saat kita menghadapi orang-orang zalim, maka kezaliman itu kita akan terhindarkan dari kezaliman itu. Apa yang kita baca itu ya, awal dari surat itu, kaf ha ya ain shad dengan ha mim ain sin qaf. Itu ketika kita membaca ya, ketika membaca kaf ha ya ain shad sambil ngegem per jarinya ya. Kaf ha ya ain sin, kaf ha ya ain shad ya. Kaf ha ya ain shad, itu kalau
yang kaf hayanya. Sedangkan yang ha mim ain sin qaf yang sebelah kiri ha mim ain sin qaf itu dibaca. Itu salah satu khasiatnya adalah bisa menghindarkan seseorang dari kezalimannya orang-orang zalim yang sedang ia hadapinya ya. Jika berhadapan dengan orang-orang zalim, baca ayat ini salah satu khasiatnya, salah satu khosoisnya bisa menghindarkan seseorang dari kejelekan orang-orang zalim ya. Kemudian ya di antara ayat yang untuk menghindarkan seseorang dari kejelekannya orang zalim adalah ayat ini. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Terus ya wal yakun min adzkarika al multazama, termasuk zikir yang mestinya dirutinkan oleh seseorang itu adalah ya arhamar rahimin. Kenapa demikian? Sebab sebagian masyayikhuna, sebagian guru-guru beliau katanya ya, sebagian guru-guru beliau itu tidak pernah kendor, tidak pernah lepas dari membaca zikir ini. Begitu juga ya hayyu ya qayyum, karena dalam sebagian riwayat menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi, ya hayyu ya qayyum itu adalah ismullah al-azam. Ismullah al-azam itu apa? Ismullah al-azam itu ya di antara asmaul husna itu ada yang disebut dengan ismullah al-azam. Ismullah al-azam itu seumpama disebut ya, seumpama kita memanjatkan doa dengan menggunakan ismullah al-azam itu, maka doa kita pasti diistijabah. Dan ismullah al-azam itu enggak dijelaskan dalam riwayat-riwayat hadis, yang mana ya. Makanya khilaf di kalangan para ulama itu. Ismullah al-azam itu sing endi? Apakah lafaz Allah, apakah lafaz ya hayyu ya qayyum? Kalau menurut kebanyakan ulama ya, banyak ulama sih ngomong ismullah al-azam itu adalah lafaz Allah. Tapi kalau menurut pendapat sing dikuatakan ya, dikemukakan oleh Imam Nawawi, ismullah al-azam itu adalah ya hayyu ya qayyum. Kenapa demikian ya? Karena ketika Rasulullah perang Badar, dalam peristiwa perang Badar, doa yang dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi itu adalah menggunakan ya hayyu ya qayyum. Tapi keterangannya itu tidak ada hadis Kanjeng Nabi yang secara sharih nyebutakan ismullah al-azam adalah ini ya. Ismullah al-azam adalah asma Allah yang ini. Tapi riwayat Kanjeng Nabi doanya itu pernah mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Menggunakan asma Allah yang lainnya pernah apa enggak? Ya pernah ya. Kanjeng Nabi ketika beliau memanjatkan doa pernah menggunakan ya hayyu ya qayyum, pernah menggunakan lafaz ya Allah, pernah menggunakan asma Allah yang lainnya. Nah, itulah yang menjadikan para ulama itu ikhtilaf, berbeda pendapat mengenai ismullah al-azam itu sing endi, yang mana. Nah, supaya kita itu benar-benar mengucapkan ismullah al-azam ketika memanjatkan doa, caranya bagaimana? Yo dibaca kabeh asmaul husna itu. Dibaca kabeh. Kalau sudah kita baca semuanya, pasti ada ismullah al-azam yang kita panjatkan yang kita ucapkan saat kita memanjatkan doa. Ini ya. Dan dalam satu riwayat ya hayyu ya qayyum itu adalah ismullah ya yang dibaca oleh menterinya Nabi Sulaiman yang namanya Asif bin Barkhiyah ketika memindahkan singgasananya Ratu Balkis dari mana? Dari Sabah ke Palestina ya, ke istananya Nabi Sulaiman. Itu asma Allah yang beliau gunakan itu adalah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Kemudian beliau panjatkan doanya memohon kepada Allah untuk memindahkan singgasananya Ratu Balkis dari Sabah ke Palestina. Ya benar-benar diijabah doanya. Nah, kemudian kalau misalkan kita wis memanjatkan doa kepada Allah menggunakan ya hayyu ya qayyum, tetapi tetap saja tidak dikabulkan doanya oleh Gusti Allah. Masalah dikabulakannya doa itu terserah Gusti Allah kapan ngabulakannya ya.
Kapan ngabulakannya terserah. Kalau masalah nanti dikabulkan atau tidak, pasti dikabulkan. Hanya saja cara Gusti Allah ngijabatu doa, ngabulakan doa menungso itu ada beberapa cara. Di antaranya bi'ainil mad'uwi bih. Bi'ainil mad'uwi bih. Artinya Gusti Allah ngabulakan doane manusia itu sesuai dengan permintaannya ya. Sesuai permintaan yang diajukan. Permintaannya pengen hafal ini, pengen menjadi orang kaya, benar-benar dituruti oleh Gusti Allah, diijabah oleh Gusti Allah menjadi orang kaya. Ada yang tidak demikian, ada yang digenti oleh Allah ya. Istijabatud doa itu dengan diganti dengan yang lain yang lebih bermanfaat bagi orang itu daripada yang ia panjatkan. Misalkan ya, jaluknya aku sugih terus ya, jaluknya sugih tapi nggak dikabulkan. Gusti Allah ngabulakan doanya dengan diberikan hal lain yang lebih pantas, lebih manfaat kepada dia, yaitu apa? Kesehatan ya, keluarganya baik-baik semuanya, akhlaknya baik, anaknya nggak ada yang nakal, soleh-soleh semuanya ya. Jadi diganti. Ada yang dengan cara sawab ya, pahala berdoa itu disimpan oleh Gusti Allah, kemudian diperlihatkan ketika nenggone akhirat, ketika di akhirat. Makanya orang-orang yang selalu memanjatkan doa kepada Gusti Allah ya, orang-orang yang selalu memanjatkan doa Gusti Allah, kalau permintaannya itu tidak diijabah oleh Gusti Allah menggunakan cara pertama karo kedua, pasti diijabah oleh Gusti Allah menggunakan cara yang ketiga. Jadi nanti ketika nenggone akhirat itu ada beberapa orang yang merasa heran diberikan pahala yang sangat besar oleh Gusti Allah, padahal ketika di dunia dia tidak nggak pernah merasa melakukan amal baik yang pahalanya besar seperti ini. Kemudian dia bertanya, ini thawab apa ya Allah, ini pahala apa sebegitu besarnya, sementara yang saya ingat ketika di dunia tidak pernah melakukan kebaikan yang pahalanya sebesar ini. Baru kemudian disampaikan bukankah ketika di dunia kamu pernah berdoa seperti ini. Lah inilah pahala yang disediakan untuk engkau ya. Betul ya. Jadi kenapa kok banyak ya asmaullah Kanjeng Nabi, kenapa banyak ngajari para sahabate berdoa, cara berdoa. Sebabnya ya supaya apa? Supaya wong mukmin itu jangan sampai putus asa dari berdoa. Salah satu tandane doa itu diistijabah, salah satu tandane adalah ngerasa orang diijabah, tapi hatinya nggak pernah putus asa. Wis doa ini tapi nggak diijabah, doa ini nggak diijabah, tapi dalam hatinya nggak pernah putus asa, nggak pernah kendor untuk terus memanjatkan doa itu. Itu tanda kalau doa seseorang itu bakale diijabah. Kemudian mungkin saja kalau doanya seseorang itu nggak diijabah oleh Gusti Allah, ada penghalang-penghalangnya, ada etika-etika yang nggak pantas ketika kita memanjatkan doa tersebut. Itu ada nenggone keterangan hadis di Arba'in Nawawi, itu ada orang yang memanjatkan doa ya, memanjatkan doa, pokoknya begitu benar-benar nangis ketika memanjatkan doa di hadapan Gusti Allah, tapi makanannya haram ya. Makanannya haram, karena makanannya haram maka doanya itu sama sekali nggak diijabah. Makanya ya itu ya, salah satu doa itu kenapa kok angel diistijabah ini, mungkin makanan yang masuk ke dalam perut seseorang itu enggak 100% halal. Jatah mangane koncone ya jatah mangane temannya dimakan. Mestinya itu lauk pauk itu wis hitungannya wis pas iki. Bocah sakmene. Tetep ada yang makan 2 kali. Ada yang ngambil lauk pauknya temannya. Itu berarti dia memakan hak orang lain. Itu kalau seperti itu ya. Kalau ada barang haram yang menjadi daging dalam diri seseorang, salah satu efeknya adalah angel ngelakon ibadah, doane angel diistijabah ya. Makanya
Seorang mukmin itu harus benar-benar menjaga makanannya, ya, menjaga dirinya supaya tidak ada sedikit pun makanan haram masuk ke dalam perutnya atau makanan syubhat. Kenapa? Ya karena ketika makanan haram atau makanan syubhat itu masuk ke dalam perut seorang, efeknya sangat besar. Efek dalam segi apa? Dalam segi akhlak, dalam segi ketenangan beribadah, dalam segi daya tangkap pelajaran, dalam segi apalane angel atau tidak, dalam segi diistijabah doanya. Itu beberapa hal yang disebabkan oleh makanan haram atau makanan syubhat yang dimakan oleh seseorang. Jadi jangan gegampang masalah itu. Wa idza dollat, ya. Wa idza dollat ing dalem nalikane ilang. Wa idza dollat ing dalem nalikane ilang alaika ing atase sira. Dolatun apa perkara kang ilang. Dolatun apa perkara kang ilang. Fakul mongko ngucap sapa sira. Fakul mongko ngucap sapa sira ya jami'an nasil yaumil la raiba fi. Ing doa ya jami'an nasi. Ya jami'an nasi ing doa ya jami'an nasi. Ya jami'an nasi. Zat kang ngumpulaken menungso liyaumin ing dalem dina la raiba kang ora ana keraguan iku maujud. La raiba kang ora ana keraguan iku maujud fihi ing dalem yaum. Innallaha sak temene Allah la yukhlifu iku ora nulayani sinten Allah al mi'ada ing janji. Ijma mugi ngumpulaken sinten panjenengan alaya ing atase ingsun dolate ing barang ilang ingsun. Innaka sak temene panjenengan la tukhlifu iku ora nulayani sinten panjenengan al mi'ada ing janji. Tukarriru hale bolan baleni sapa sira. Tukarriru hale bolan baleni sapa sira ha ing doa ya jami'an nasi, mi'atan kelawan 100 wasita syarota lan 16 marotan apane ambalane. Fa innaha mongko sak temene ya jami'an nasi mujarrobatun iku den uji, artine wis teruji. Mujarrobatun iku den uji liraddid do'i krana, ya, utawa kedue mbalikaken barang kang ilang. Liraddid do'i kedue mbalikaken barang kang kesio-sio utawa ilang. Liraddid do'i kedue mbalikaken barang kang kesio-sio. Wa qala lan ngendika ba'dul ulama sapa sebagiane ulama, man utahe sapane wong doa iku lamun ilang utawa kesio-sio lahu kedue man sayon apa suwi-wiji. Faqala nuli ngendika sapa man ya hafid ing ucapan ya hafid hodat kang reksa mi'atan kelawan 100 watis asyarota lan 19 marotan apane ambalane min ghairi ziyadatin kelawan tanpa nambahi wala nuksonin lan orang ngurangi. Summa yaqulu nuli ngucap sapa man, summa yaqulu keri-keri ngucap sapa man, ya bunayya ing ayat ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ya bunayya ho anak cilik ingsun, innaha sak temene amal atau domir sya'an, innaha sak temene kelakuan atau amal, innaha sak temene kelakuan atau amal intaku iku lamun ana apa amal mithqala habatin iku sak bobote wiji. Mithqala habatin iku sak bobote wiji, mithqala habatin iku sak bobote sak wiji min khardalin saking wiji sawi. Fatakun nuli ono apa amal
fi sokhrotin iku tetep ing dalem watu kang gedhe, au fis samawati utawa ing dalem pira-pira langit, au fil ardi utawa ing dalem bumi, yakti mongko nekani, maksudnya nekani itu mbales ya, yakti mongko nekani utawa mbales biha kelawan amal Allahu sinan Allah, Allahu sinan Allah ya. Ini nasihatnya Luqman ya. Pesannya ya, pesannya Luqman apa Luqman Al-Hakim ya ini. Pesan beliau ya kepada putranya adalah ya, wahai anakku ya, wahai anakku, andaikan amal yang dilakukan oleh manusia, baik amal baik atau amal buruk, itu sangat ringan sekali ya, sangat ringan sekali timbangannya, seperti ringannya biji buah sawi, maka tetap Allah akan membalasnya ya. Maka tetap Allah akan membalasnya. Artinya setiap yang dilakukan oleh manusia, sekecil apapun keburukan itu, sekecil apapun kebaikan itu, pasti ada hitung-hitungannya, pasti ada balasannya. Mi'ata marrotin ya. Mi'ata marrotin kelawan 100 ambalan, mi'ata marrotin kelawan 100 ambalan, watis a'asyarotalan sangalas marrotan apa nih ambalane, rodda mongko kembali akan Allah sinan Allah alaihi ing atase man, alaihi ing atase man dolatahu ing barang ilange man, dolatahu ing barang ilange man, wa hafidzolan ngrekso sinten Allah ha ing dolatahu alaihi ing atase man, mujarrabun sahihun utawi iki ai hadza utawi ikilah doa mujarrabun iku den uji, sahihun tur iku bener. Artinya dua doa itu ya, dua doa yang andaikan diucapkan oleh seseorang ketika barangnya hilang, ia memanjatkan dua doa itu supaya barang hilangnya kembali. Doa itu benar-benar mujarrab, artinya sudah banyak yang mengujinya ya. Sudah banyak yang mengujinya, sehingga kalau kalian pengen tambah yakin ya silakan praktekkan sendiri ya. Praktekkan sendiri ya. Meskipun sekarang belum bisa meraktekkan, tengeri aja ya, tengeri, garis-garisi, tulisi di apa itu di halaman pertamanya di ininya nih, doa barang hilang itu ya, doa barang hilang. Karena suatu saat itu ya, suatu saat itu ketika kalian barang hilang dan barangnya sangat penting ya, bisa melihat doa ini. Kalau nggak ditengeri ya, kalau nggak ditengeri di halaman berapa-berapanya nanti kangelan mencarinya ya. Wa idza dollat alaika dollatun, jika seseorang ya, jika engkau barangnya hilang, maka doa yang perlu dipanjatkan untuk mengembalikan barang hilang itu adalah doa ini. Ya jami'an nasil yaumil la raiba fi, innallaha la yukhliful mi'ad, ijma' alayya dollati innaka la tukhliful mi'ad. Dibaca sebanyak 116 kali. 116 kali. Ini benar-benar mujarab ya, benar-benar berteruji untuk mengembalikan barang yang hilang. Sebagian ulama dawuh, barang siapa yang barangnya hilang, kemudian dia mengucap ya hafid 119 kali tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Setelah itu dia dawuh ini, dia membaca ayat ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallah. Membaca ayat itu sebanyak 119 kali, maka Allah akan menjaga barang hilangnya, mengembalikan barang hilangnya dan menjaganya. Ini benar-benar sahih, benar-benar mujarrab ya. Benar-benar sahih, benar-benar mujarrab. Nanti dijajal sendiri ya, dicoba sendiri. Tsumma idza aratta kari-kari ing dalem nalikane ngarepaken sapa sira. Tsumma idza aratta kari-kari ing dalem nalikane ngarepaken sapa sira an-nauma ing turu, faqra mongko maca sapa sira. Faqra mongko maca sapa sira. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas ila yaqilun.
tumeka lafad yaqilun ing ayat inna fi khalqis samawati wal ardi. Inna fi khalqis samawati, inna fi khalqis samawati, sak temene iku tetep ing dalem penciptaane pira-pira langit, wal ardi lan bumi, waqtilafil laili lan gilir gumantine wengi, waqtilafil laili lan gilir gumantine wengi, wan nahari lan rina, wal fulki lan pira-pira perahu, allati kang tajri kang lumaku apa allati, tajri kang lumaku apa allati, fil bahri ing dalem segara, fil bahri ing dalem. Nah kalau ya fi bermakna ala ya, fil bahri ing atase segara, fil bahri ing atase segara, bima kelawan perkara yan fau kang manfaati apa ma'an nasa ing menungso, ila yaqiluna tumeka lafad yaqiluna, fa inna ila yaqiluna tumeka lafad yaqiluna, fa inna fiha mongko sak temene iku tep ing dalem ayat manafi'a apa pira-pira kemanfaatan, manafi'a apa pira-pira kemanfaatan kathiratan kang akeh, minha iku tetap setengah saking manafi' annaha utai sak temene ayat tu'inu iku mbantu apa ayat ka ing sira ala hifdzil Qur'an ing atase baca, ing atase ngapalaken Qur'an, ala hifdzil Qur'an ing atase ngafalaken Qur'an. Wa annaka lan sak temene sira, wa annaka lan sak temene sira latansa iku ora lali sapa sira, latansa iku ora lali sapa sira ma ing perkara hafizta kang wis apal sapa sira, hafizta kang wis apal sapa sira hu ing ma mindalika saking mengkono-mengkono Al-Qur'an, mindalika saking mengkono-mengkono Al-Qur'an, falazim mongko netepakena sapa sira, falazim mongko netepakena sapa sira ha ing ayat kullama aradta semangsane ngarepaken sapa sira annauma ing turu fi ayi waktin ing dalem endin-endine waktu kana kang tinemu apa ayin, kana kang tinemu apa ayin, bilailin ing dalam waktu wengi au naharin utawa rino, bilailin ing dalam waktu wengi au naharin utawa rino, au naharin utawa rino ya. Terus kalau orang pengen tidur ya, kalau orang pengen tidur jangan lupa membaca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard ya, itu dibaca sampai lafadz yaqilun ya. Di antara kemanfaatannya, di antara khasiatnya adalah itu bisa membantu kamu untuk ngafalakan Quran ya. Itu bisa mempercepat untuk ngafalakan Quran. Dan ya Quran yang sudah dibaca, yang sudah dihafalakan, Quran yang sudah dihafalakan itu enggak dilupakan ya, enggak akan dilupakan. Itu salah satu khasiat dari ayat ini. Salah satu khasiat dari ayat ini adalah dadiakan daya ingat seseorang itu tambah kuat ya. Menjadikan daya ingat seseorang itu tambah kuat. Falazimha, maka rutinkan ayat itu dibaca ketika akan tidur di waktu apapun, baik tidur siang atau tidur malam. Kalau mau tidur siang atau tidur malam, baca ayat ini terlebih dahulu. Salah satu khasiatnya dadiakan daya ingat seseorang itu bisa tambah kuat ya. Bagi orang yang ngafalakan Quran, hafalan Quran itu bisa terjaga ya, bisa terjaga ketika orang itu mau ngelanggengaken ayat itu ya. Karena salah satu dosa bagi orang yang ngafalakan Quran itu adalah, salah satu dosanya itu kalau melupakan Quran yang sudah ia hafalakan, kemudian ia lupa, itu termasuk dosa gede, minal kabair ya, bagi orang yang hafalakan Quran. Nah ini diantara doa-doa ini ini ada tuntunannya ya, ada tuntunan dari Kanjeng Nabi. Ini kenapa kalau beliau itu nyaranakan beberapa doa, beberapa wirid atau zikir kepada kita semua ya, sebabnya sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi. Apa yang sudah diwariskan oleh Kanjeng Nabi kepada kita berupa ilmu ya, berupa ilmu,
kemudian akhlak, kemudian wirid atau amalia dan seterusnya. Ketika kita amalakan ya, kita jaga ilmu itu, kita jaga lewat amal, maka ya itu sebagai bentuk kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi ya. Itu ya. Jadi ngaji, kemudian ngelakoni ilmu hasil ngaji, kemudian wirid, itu termasuk bagian dari mahabbah kepada Kanjeng Nabi ya. Termasuk bagian dari mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Bahkan itulah yang lebih penting ya, yang lebih penting bagi seorang mukmin. Bukan hanya sebatas ngadiri kesolawatan, enggak, tapi intine mahabbah Kanjeng Nabi itu perlu dibuktikan. Apa buktinya lewat itu ya, warisannya Kanjeng Nabi yang berupa al-ilmu, kemudian akhlak, wirid, dzikir dan lain-lain itu diamalkan sebagai bentuk mahabbah seorang mukmin kepada Kanjeng Nabi. Itu diapalkan dilakoni aurat yang sudah direkomendasikan utawa dituntunkan Al Habib Ali bin Hasan Al Attas kepada kita. Ya kalau memang kita nggak bisa, sebagian besarnya nggak bisa kita amalkan, ya adalah beberapa wirid yang kita mudawamahkan ya, kita langgengkan, kita baca setiap hari sebagai pegangan kita ya. Karena ilmu yang dimiliki oleh seseorang, ilmunya seseorang yang dibarengi dengan wirid, dengan ilmunya seseorang yang sama sekali nggak dibarengi wirid, itu pasti ada bedanya ya, pasti ada perbedaannya ya. Nah perbedaannya apa ya, bisa dilihat dari naf'annya, kemanfaatan ilmu itu kepada diri seseorang, kemanfaatan ilmu itu kepada orang lain, atau naf'annya untuk orang-orang di sekitarnya, itu pasti ada perbedaannya. Jadi ibaratnya aurat itu orang duweni ilmu kemudian diimbangi, dia juga mempunyai wirid yang dimudawamahkan, dirutinkan setiap hari, iku ndadiaken ilmune iku tambah landep ya. Jadi ibaratnya orang itu mempunyai pisaunya kemudian diasah terus menggunakan aurat itu. Jadi nanti ilmunya itu tambah mantap nenggone atine, tambah memberikan kemanfaatan yang lebih banyak pada orang lain. Wal yakun. Allah alam. Setiap barang subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.